awkward gitu, karena banyak yang baru jadi malu. Oke, jadi selamat datang semuanya di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan podcasting terbaik di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Lintang, dan aku yang akan menjadi host kalian pada malam ini. Jadi, seperti yang kalian sudah tahu juga, karena kalian hadir ya pada webinar malam ini, kita akan belajar mengenai how to become a mobile app developer. Nah, untuk webinar ini, kita telah menghadirkan salah satu Android developer dari Telkom Indonesia, perwakilan dari Codex, yaitu Mas Edwin Nurwansyah. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, mungkin perkenalan lagi tentang saya sendiri. Saya merupakan Android developer di PT Telkom Indonesia dan juga Google Certified Android Developer. Nah, di sini ada 3 akun sosmed yang mungkin bisa kita komunikasi. Di sini ada Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Dan insya Allah aktif semua. Saya nggak aktif postingan ya, lebih sebagai seorang reader. Jadi kalau misalkan ngelihat kok nggak ada postingannya, ya iya, rata-rata lebih banyak sering membaca. Oke, nah ini perjalanan saya sebagai Android developer. Nah, saya mulai dari tahun 2016. Di sini bisa dibilang saya sebagai mahasiswa gitu ya, masih sebagai mahasiswa. Nah, bisa dibilang bagi teman-teman yang mahasiswa, bahkan yang background yang jurusan IT gitu, sangat-sangat bisa memulai karirnya itu dari mahasiswa. Tapi ingat, tanggung jawab sebagai mahasiswanya juga gitu. Karena apa? Persaingan semakin ketat. Karena kalau ngelihat adik kelas saya yang mungkin di bawah saya, itu rata-rata hampir sudah punya certified Google gitu ya. Apalagi semenjak ada beberapa program Google yaitu Bangkit, itu mereka lulusan sekarang mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan lulusan saya sebelumnya gitu. Karena ini sebelumnya di tahun 2016 saya lebih cenderung kan nggak ada namanya program-program gratis biar belajar Android atau belajar iOS. Mungkin iOS masih belum ada yang masih sedikit ya, karena emang premium sekali gitu. Nah, teman-teman yang mahasiswa tahun sekarang itu sangat beruntung karena bisa dibilang fasilitasnya lebih banyak, source-nya lebih banyak gitu. Nah, di sini saya sebagai freelance Android developer 2016 hingga 2017. Nah, di sini saya memegang project diklat sama online transportation. Nah, di sini zaman-zamannya Gojek lagi naik daun ya. Di sini ada beberapa orang yang ingin mendirikan hal yang sama dengan Gojek. Dan di sini saya mengerjakan project online transportation ini. Cuman bedanya belum terlalu kompleks lah dengan Gojek. Kemudian di tahun 2018-2020, nah ini baru mulainya karir saya di industri yang lebih besar lagi ya, lebih di company yang lebih besar, yaitu di PT Mitra Integrasi Informatika di salah satu bagian dari Metro Data Group. Nah, untuk kali ini saya memegang produk Brisport. Ini produk klien dari PT Mitra Integrasi Informatika yaitu BRI. Di sini aplikasi kredit online ya, yang tapi khususnya digunakan untuk internal. Tapi internalnya ini untuk karyawan seperti AO dan Mantri, tapi se-Indonesia gitu. Ada kurang lebih ribuan user di Brisport ini gitu. Kemudian lanjut lagi di sini di tahun 2020. Nah, sampai sekarang saya sebagai Android developer di PT Telkom Indonesia dan memegang salah satu produk digitalnya Telkom, yaitu di bidang logistik yang namanya Logitrans. Nah, aplikasinya ada Logitrans Driver, Logitrans Cargo, dan Logitrans Truck. Kayak gitu.
Itu mungkin sekilas tentang journey saya. Jadi mungkin yang merasa mahasiswa gitu mungkin bisa memulainya dari sekarang sebelum terlambat, karena saya pribadi merasa memulai dari mahasiswa itu sangat berimpact ketika udah lulus gitu. Karena di saat teman-teman kalian yang mungkin masih belum mindset bahwa yang penting apa IPK atau yang penting lulus, itu mungkin kalian bisa lebih dulu gitu. Karena dengan memulainya dari mahasiswa, pas kalian apply kemanapun itu mungkin bisa jauh lebih banyak dicari orang gitu. Nah, sebagai tambahan saya juga sebagai fasilitator Indonesia Android Kejar. Nah, itu juga ketika saya mahasiswa. Nah, kemudian di tahun 2018 saya ini juga sebagai fasilitator Google Developer Kejar. Nah, ini kebetulan ketika saya pas banget udah lulus dan mendapatkan pekerjaan. Kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini talk points yang mungkin di awal sudah sedikit di notice, mungkin bukan sedikit lagi, banyak ya. 3 gitu ya, ada 3 poin. What is mobile developer? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih mobile developer. Terus kedua, trennya seperti apa, opportunity-nya seperti apa. Kemudian how to learn-nya, bagaimana kita bisa mempelajari mobile development sehingga kita bisa menjadi mobile apps developer. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke poin pertama. What is mobile developer? Kalau teman-teman dengar kata mobile developer, kira-kira apa sih yang tergambarkan, yang di pikiran kalian? Mungkin bisa jawab di kolom chat ya. Di kolom chat kalian masing-masing, apa sih yang tergambarkan ketika dengar mobile apps developer? Oke, di sini saya coba baca chatnya. Aplikasi, bikin aplikasi HP. Aplikasinya mobile. Oke, Android salah satunya. Seseorang yang mengembangkan aplikasi HP. Membuat aplikasi. Oke, membuat APK. Oke, ada yang menyinggung APK. Android app. Oke. Oke, kurang lebih seperti yang kalian sebutkan adalah di sini keywordnya membuat aplikasi. Yap, benar. Mobile apps developer itu orang yang punya tugas dalam membangun aplikasi mobile dengan spesifik operating system tertentu, gitu ya. Nah, saat ini yang merajai OS-nya adalah Android dan Apple, gitu ya. Karena kalau kita tahu sebelumnya kita kenal BlackBerry, ada juga Windows Phone, ada Symbian yang punya Nokia. Nah, sekarang ini cuma 2 OS yang mungkin merajai di mobile, yaitu Android dan iOS. Oke, gitu. Oke. Nah, dari 2 tadi sehingga menimbulkan 2 pendekatan mobile development approach, yaitu native apps dan cross platform. Nah, bedanya apa? Nah, di sini mungkin ada satu lagi sebenarnya hybrid. Itu berbeda dengan cross platform ya. Cuman di sini saya coba ambil 2 yang paling common sekarang, yang paling terbaru, yang paling sering banyak orang gunakan, yaitu native apps dan cross platform. Karena yang hybrid itu saat ini sudah banyak orang yang meninggalkan. Kenapa? Karena bisa dikatakan dia pendekatan yang bad performance. Jadi yang bisa dibilang cukup lambat lah. Secara performance-nya kurang bagus. Nah, beda nih di native apps. Native apps, dia memang development-nya spesifik. Satu platform. Ya, kalau kita mau bangun Android, ya udah Android. Sekali coding, Android gitu. Sekali coding lagi iOS gitu. Nggak bisa multi. Cuman kelebihannya best performance. Dia masih berada di atas, performance itu masih berada di atas dibandingkan cross platform. Nah, cuman cross platform ini dia multi platform. Nah, di sini good performance. Karena apa?
sudah banyak cross-platform framework yang saat ini sudah bisa menyamai native apps, tapi belum bisa melewati. Artinya native apps itu masih ya berada di atas ya. Nah, yang mungkin tipis-tipis ya cross-platform. Yang paling bawah ya adalah hybrid. Kayak gitu. Nah, ini secara umum pendekatan yang paling sering banyak perusahaan gunakan gitu. Nah, terkadang native apps dan cross platform ini pertimbangannya tuh ada banyak ya. Biasanya cross platform ini dipilih karena bisa jadi alasannya resource yang tidak memungkinkan. Karena di sini kan enak nih, satu orang bisa multi platform. Gitu. Cuman bedanya ada hal yang dikorbankan yaitu performance. Ya memang tipis-tipis ya, cuman masih terbaik adalah native apps. Gitu. Oke. Kemudian tadi ini tentang native apps tadi yang sudah pernah tadi disinggung bahwa kalau native apps sekali kita coding ya spesifik ke platform. Nah, di sini ada iOS warna biru, terus warna hijau itu adalah Android. Nah, di sini kalau kita di Android itu bahasa yang digunakan adalah Kotlin atau Java. Cuman saat ini paling banyak digunakan adalah Kotlin gitu ya. Ini ibaratnya apa ya? Bahasa pemrograman yang terkini lah ya, yang terupdate adalah Kotlin dan paling banyak dicari adalah Kotlin. Gitu. Walaupun masih ada yang Java tapi lebih common di Kotlin. Begitupun juga di iOS ya. Di iOS itu ada Swift. Nah, ini yang paling banyak, ibaratnya yang paling banyak digunakan adalah Swift. Yang bahasa yang terlama adalah Objective-C. Kayak gitu. Nah, toolsnya adalah Android Studio. Nah, kalau iOS adalah Xcode. Terus di Android kita bisa kenal ada MVVM, Constraint Layout, Material Design. Terus di iOS itu ada MVC, Storyboard, dan Auto Layout. Gitu. Nanti kalian akan ketika kalian memilih, oh saya mau native apps, pasti nanti kalian akan bertemu dengan ini. Yang iOS bisa ketemu ini, yang native app bisa ketemu yang Kotlin, Android Studio, MVVM. Gitu. Nah, kemudian di cross platform. Di cross platform sendiri kita kenal dengan namanya framework ya. Nah, di sini yang paling common saat ini adalah 3 framework, yaitu pertama React Native, yang dimana bahasanya menggunakan JavaScript. Ini adalah cross platform yang ya paling lama, bukan paling lama ya. Paling lama ini mungkin Xamarin, ini bisa dibilang ya lebih lama dibanding Flutter. Kemudian ada Flutter, itu bahasanya Dart. Nah, ini adalah framework yang lagi hype-hype-nya nih. Lagi benar-benar menjadi tren sekarang karena apa? Google sendiri menggadang dia ini merupakan framework yang bisa menyamakan natifnya. Gitu. Karena React Native sendiri itu masih kalah sama Flutter gitu. Dan digadang juga ini akan menjadi bahasa pemrograman yang bukan bahasa pemrograman ya, framework yang bisa digunakan ke OS terbaru yang sedang dibuat oleh Google. Mungkin kalau teman-teman cari itu ada namanya Fuchsia. Cuman saat ini masih proses pengembangan gitu. Kemudian yang terakhir ada Xamarin. Ini cross platform yang paling terlama, yaitu buatan Microsoft. Kalau yang tadi React Native buatan Facebook, kalau Flutter buatannya Google langsung. Gitu. Oke, nah kalau misalkan ditanya apa sih bedanya sih dari ketiga ini, sebenarnya sama aja, cuman beda bahasa dan beda cara dan beda konsepnya juga beda, kayak gitu. Nah ini mungkin sedikit perbedaan ya iOS dan Android. Mungkin dari sisi apa ya, bisa dibilang challenge kalian ketika menjadi iOS dan Android ya sebagai gambaran. Nah di Android sendiri
bisa dikatakan device-nya lebih banyak, manufakturnya lebih banyak. Android itu persebaran device-nya ada banyak deh, ada Xiaomi, ada Samsung, ada Oppo, bahkan setiap manufakturnya itu punya seriesnya masing-masing kan. Nah, ini menjadi challenge sendiri di Android, bagaimana kita bisa mendevelop aplikasi yang sangat kompatibel ke semua device gitu. Karena pengalaman ngedevelop misalkan udah bagus nih di Samsung, udah bagus di Samsung, di Oppo, di Google Pixel, tahu-taunya di Xiaomi di seri tertentu ada yang bermasalah sama codingannya. Nah, itu sering terjadi gitu. Kemudian, nah, berbeda lagi dengan iOS nih. Device-nya lebih sedikit. Kenapa? Karena yang buat cuma satu, yaitu Apple gitu. Apple emang punya banyak variannya ya. Setiap itu iPhone 11, 12. Tapi yang buat cuma satu gitu. Makanya dia jauh lebih sedikit dan pengembangannya lebih mudah gitu. Karena device-nya lebih sedikit. Kita nyoba, kita juga nggak perlu banyak device untuk mencoba apps yang kita buat gitu. Kemudian yang kedua, ini terkait cost gitu. Cost di sini ini mulai kalau di Android terbilang sangat ekonomis karena kita sebagai mobile apps developer yang spesifik di ngembangin Android itu kita cukup mengeluarkan mungkin untuk toolsnya, bukan tools ya, mungkin untuk the device ya, mulai dari laptop sampai HP itu ya kita bisa kisaran 8 sampai 15 juta gitu ya untuk kembangin itu. Karena di sini Android sendiri membutuhkan RAM yang cukup besar, terbilang besar 8 giga, at least minimal 8 giga. Tapi kalau mau yang lebih lancar itu 16 giga dan itu kisaran laptop yang ya 8 sampai 10 juta lah ya gitu. Dan HP-nya mungkin masih bisa terbilang murah. Kita bisa beli yang 1 jutaan, 1 sampai 2 juta juga udah bisa gitu ya. Berbeda dengan iOS. iOS kita mau nggak mau harus di MacBook, harus di produknya Apple. Nah, di iOS setidaknya harus menggunakan MacBook Pro, yang dimana perangkat tersebut ya kisaran harga sekitar 20 sampai 25 juta tuh yang paling murah, MacBook Pro ya, bukan MacBook Air gitu. Dan HP-nya mungkin di atas 5 juta. Jadi ya kisaran ya sebagai iOS, kita mau ngembangin iOS bisa dibilang cost yang kita butuhkan sekitar 28 juta bisa dapat ya. 28 sampai 30-an ke atas itu baru kita bisa ngembangin iOS gitu. Kemudian ada lagi adoption rate OS. Gitu. Adoption rate OS itu apa? Itu adalah kecepatan satu teknologi baru untuk bisa diterapkan ke publik. Gitu. Nah, Android sendiri punya low adoption rate OS yang sangat rendah. Kenapa? Kalau kita lihat OS Android itu yang sekarang itu minimal 5 ya. Dan yang terbaru itu Android 11. Berarti ada gap 6 OS. Itu cukup gapnya cukup besar. Dan ini ya mau nggak mau dari mobile apps yang spesifik Android ya kita harus membuat bisa compatible sampai 5 dari 5 sampai 11. Berbeda dengan adoption rate OS-nya di iOS. Nah, kalau di iOS dia ketika ada keluaran baru, OS baru, itu biasanya OS-OS yang lama itu bakal tidak disupport lagi. Itu kalau nggak salah minimum 3 OS paling belakang. Beda kan, masih Android itu 6. Kalau iOS 3 gitu. Kayaknya dari Android mungkin cukup challenging juga untuk mengembangkan aplikasi, sayang device-nya banyak dan OS-nya pun juga terbilang adoption rate-nya rendah. Jadi mau nggak mau kita harus aware,
kita harus perhatikan banyak device gitu. Tapi benefitnya ya kita dikasih low cost yang sangat murah gitu. Dengan modal ya 10 juta udah bisa kita ngembangin aplikasi Android gitu. Nah, kemudian gimana sih trennya, opportunity-nya seperti apa? Oke, nah ini saya ambil dari Google Trend. Di sini saya ambil sampel mobile apps developer, ada back end, ada front end. Yang biru adalah mobile, merah back end, kemudian yang orange adalah front end gitu. Yang kita lihat rata-ratanya dia masih paling tinggi. Mobile apps paling tinggi. Nah, alasannya kenapa? Nih mungkin di slide berikutnya. Nah, di sini trennya juga kita lihat untuk spesifik platform di Android masih paling tinggi ininya trennya. iOS jauh sekali gapnya, walaupun memang iOS lebih cenderung stabil ya, gitu. Nah, ini yang menyebabkan Android ini paling banyak dicari karena market share mobile operating systemnya itu paling tinggi 72%. Jadi bisa kita lihat ya, bisa kita simpulkan bahwa si mobile apps developer ini banyak yang cari nih. Cuman kondisi sekarang ini mungkin cerita sedikit gitu. Untuk mencari mobile apps developer pun juga masih sangat sulit gitu. Kebutuhannya sangat tinggi. Kita lihat aja di sini market share secara dunia Android 72%, iOS 26% gitu ya. Itu tinggi gitu, kebutuhannya tinggi, cuman sayangnya resource-nya belum memadai ya, masih masih sangat sedikit. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa ini bisa menjadi opportunity buat kalian yang mungkin yang baru akan memulai karir gitu ya, masih mencari yang mana sih yang punya opportunity. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan nih. Cuman nanti akan ada satu hal yang perlu kalian perhatikan ketika menjadi mobile developer. Di slide selanjutnya. Nah, ini kemudian poin kedua, how to learn mobile development. Bagaimana kita bisa belajar mobile development sehingga kita bisa menjadi mobile developer. Di sini saya ambil 4 poin. Di sini ada choose mobile development, pilih pendekatan mobile, pengembangan mobilenya. Mau natif ada apakah cross platform. Dan ketika udah milih, fokus terhadap itu, terhadap pilihan kalian. Ya kalau mau natif ya coba dalemin gitu. Karena sekarang yang dicari nggak cuma sekedar bisa, tapi mendalami platform ya, mendalami mobile development-nya gitu. Ketika sudah memilih yang mungkin baru atau yang non teknikal, yang kuliah non teknikal, bisa belajar dulu basic programming, atau mungkin yang mungkin backgroundnya sudah IT bisa mengulang kembali basic programmingnya, karena ini penting banget untuk mobile apps developer gitu. Karena ini menjadi dasar banget sebelum kalian naik ke tangga-tangga berikutnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah punya basic programming, pahami paradigma programmingnya. Paradigmanya apa? Itu ada 2, OOP apa struktural. Kalau OOP, dan di sini OOP itu paling banyak digunakan di mobile apps developer ya. Gitu. Pahami tentang OOP. Apa itu 4 pilar dari OOP. Ini mungkin ada sedikit kunci gitu ya. Coba pahami lagi 4 pilar OOP. Gitu. Apa itu kelas, apa itu atribut, apa itu variabel, terus bagaimana kita menginisialisasi suatu objek, gitu. Pahami hal-hal tersebut karena banyak yang bisa dibilang jumawa, ada yang bahkan orang yang bisa itu
ketika ditanya tentang fundamental dia nggak bisa menjelaskan sama sekali gitu. Kenapa ini penting? Karena ketika fundamental oke, untuk bisa belajar konsep lain itu sangat lebih mudah gitu untuk memahaminya dan lebih cepat untuk memahaminya gitu. Karena kalau pengalaman dulu Android itu kan Java, terus sekarang jadi Kotlin. Sebenarnya konsepnya sama aja, fundamentalnya sama aja. Nah, ketika saya pindah ke Kotlin itu nggak ada sebulan itu udah bisa dibilang saya udah bisa migrasi ke Kotlin gitu. Walaupun memang ada sedikit terbata-bata tapi konsep sama aja gitu. Kita udah tahu nih konsepnya masih OOP juga, cuman bedanya kalau kata developer mobile ya Kotlin lebih cantik gitu. Kemudian setelah naik ke fundamental paradigma programmingnya, kalian bisa masuk ke fundamental platformnya atau framework ya gitu. Kalau framework berarti kalian setelah memilih cross platform. Kalau platform berarti kalian sudah memilih native. Pahami fundamental dari platform atau framework. Contoh misalkan di Android, dia Android native ya. Kita harus pahami fundamentalnya yaitu seperti life cycle, building block yang membangun si Android-nya gitu. Itu pahami hal-hal seperti itu gitu. Nah, ini juga menjadi ini tiga poin ini yang dari 2, 3, 4 ini yang biasa paling banyak kalau ditanyakan ketika kalian mungkin interview, technical interview ini sini paling banyak ditanyakan kayak gitu. Jadi persiapkan diri kalian untuk memahami hal ini jika kalian ingin menjadi mobile developer. Nah, di sini kalau kalian perhatiin di sini ada try gitu. Karena di sini saya selipkan try karena sebagai mobile development kita harus mencoba, nggak cuman baca teori, tapi harus ngulik juga, kita harus coba juga. Karena disitulah kita belajar gitu. Kita harus berani trial and error, jangan takut ketemu error, karena disitulah kita belajar. Gitu. Kemudian, nah ini mobile developer skill. Jadi ternyata kalau di developer juga nggak sekedar technical skill ya. Jadi ada soft skill juga yang perlu kalian tingkatkan juga. Di sini mungkin technical skill, fundamental teknikal yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus ada fundamentalnya. Pertama fundamental tentang basic programming, kedua fundamental tentang paradigma programmingnya. Mungkin yang tadi saya notice adalah OOP-nya, karena di mobile developer lebih dekat dengan OOP. Kemudian yang terakhir terkait platform atau framework-nya. Kalau native berarti pahami Android dan iOS. Kalau cross platform pahami tentang framework-nya. Kayak gitu. Nah, kedua open for new tech trends. Nah, ini kita harus terbuka karena apa yang kalian pelajari di tahun ini itu belum tentu relate dengan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depannya. Karena perkembangan tech itu cepat, apalagi di mobile developer yang saya rasakan di Android sendiri, bahkan dalam 1 tahun itu ada update terus dari Google. Ada lagi tech baru, ada lagi tech baru. Itu. Jadi jangan tertutup sama tech trends, jangan nyaman ya bisa bang. Jangan terlalu nyaman dengan kondisi yang kalian sudah dapatkan. Karena ini adalah mobile developer gitu. Karena kalau kalian udah nyaman itu bisa dibilang ya kalian akan sulit untuk survive sebagai mobile developer. Karena saya pernah menemukan interview kandidat
itu dia 10 tahun pengalaman, cuman pas ketika interview pengetahuannya itu sama seperti 10 tahun yang lalu. Jadi ketika di interview ya dia udah nggak relate lagi, pengetahuannya udah nggak sama lagi dengan perkembangan teknologi sekarang, kayak gitu. Kemudian technical skill berikutnya ada membuat reusable code sama code yang easy to read and test. Kenapa? Di sini kita harus membuat code yang bisa dibaca oleh orang lain ya, di luar kita. Karena ketika kita membuat code yang hanya bisa dibaca oleh kita sendiri, itu bisa jadi masalah gitu. Karena nanti bisa jadi peer kita, rekan kerja kita akan kesulitan ketika membaca codingan kita. Bahkan mungkin bisa aja dia merewrite codingan kita biar peer kita itu lebih mengerti dengan codingannya gitu. Jadi ketika kalian sudah bisa, coba pelajari bagaimana code itu bisa dibaca dan bisa dites. Dan termasuk reusable code. Terus yang terakhir, algoritma dan struktur data. Kemudian di soft skill ya, yang pertama tuh komunikasi. Nah ini penting juga. Coba kalian belajar untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian gitu ya, di banyak orang gitu. Nah ini penting nanti ketika kalian mungkin dalam satu tim gitu ya, ketika lagi discuss gitu mengenai fitur baru, kalian punya pandangan tersendiri, sampaikan gitu, jangan pernah malu untuk menyampaikan apa yang di pikiran kalian. Kemudian ada problem solving, terus ada time management, terus lagi ada self learning. Nah ini self learning juga menjadi poin penting. Karena apa? Kita nggak mungkin berpatokan kepada mentor gitu. Karena kalau kita tahu mentor itu juga punya kesibukannya ya. Jadi nggak selalu berada di samping kalian gitu ketika itu. Nah, ini harus ada di dalam diri kalian, self learning, punya kemampuan self learning, bisa mengeksplor sendiri tanpa harus ada mentor. Kayak gitu. Karena kalau kalian nunggu mentor, perkembangan kalian tentu akan sangat lambat gitu. Dan mungkin ada satu lagi selain self learning, ada googling. Itu menjadi skill tambahan, ibaratnya kata ya unique skill, googling. Karena sekarang ini kalau kita nggak bisa googling, kita bisa dibilang pengetahuan kita nggak sedikit gitu. Rata-rata orang yang sudah sukses sebagai mobile developer itu pada bisa googling. Artinya googling kita tahu tuh apa yang mau kita cari, keywordnya apa. Gitu. Karena nggak banyak yang bisa googling. Gitu. Bingung ketika kita pengen mencari sebuah masalah, problem solvingnya seperti apa, keywordnya apa ya gitu, kita bingung. Gitu. Kemudian ada lagi networking, ini juga penting. Mungkin kalau pandemi ini networkingnya agak sedikit terhambat ya. Karena beda nih networking online sama networking offline. Kalau dulu saya sebelum pandemi, bahkan ketika mahasiswa itu banyak mengikuti workshop offline ya, rata-rata workshop offline. Terus sampai sekarang juga ngikutin event-event offline sebelum pandemi. Dan itu bisa meningkatkan networking dan mindset kalian jauh lebih luas nanti. Gitu. Banyak dari networking ini banyak case-case yang kalian sebenarnya belum tahu gitu ya, belum pernah mendapatkan, tapi kalian sudah bisa dapetin di networking ini. Itu sebenarnya banyak, cuman sayangnya pandemi seperti ini jadi mungkin agak berbeda networkingnya gitu. Dan biasanya diselenggarakan event-event yang diselenggarakan oleh komunitas. Nah, ini mobile developer ini khususnya di Android ya, itu komunitasnya besar banget. Ada di
kenal namanya GDG, Google Developer Group. Terus ada 2 komunitas lainnya yang mungkin di Bandung, di Jakarta, atau di tempat-tempat kalian itu harusnya ada. Itu benar-benar bisa menjadi tempat kalian belajar. Gitu. Jadi bisa dibilang jangan khawatir, khususnya di Android itu source kalian banyak sekali untuk bisa menjadi mobile developer yang mungkin spesifik ke Android native. Kemudian terakhir teamwork. Ini pasti ya, karena kita kerja nggak cuma sendiri, pasti kalau di mobile itu berhubungan sama UI UX, back end, kemudian ada product owner, product manager. Nah ini kita perlu ada soft skill teamwork ini juga gitu. Oke, nah ini yang terakhir, mungkin karena saya sendiri sebagai lebih spesifik di Android, di sini saya coba sampaikan tech stack yang mungkin saat ini menjadi yang paling sering digunakan gitu ya. Nah di sini di Android bisa lihat ada Kotlin, MVVM, Clean Architecture, RX Android, Coroutine, Dagger, Android Jetpack, kemudian Espresso, Mockito, Spec Framework. Ini yang saat ini paling sering digunakan dan mungkin menjadi salah satu kriteria ya ketika memilih seorang Android dev yang untuk bergabung, karena kita nggak dev itu tidak dinilai ya, balik lagi tidak dinilai dari lamanya pengalaman. Jadi akan sangat disayangkan kalian punya 10 tahun pengalaman tapi nggak berkembang, jadi di situ-situ aja gitu. Ya akhirnya itu ya bisa jadi nggak survive di mobile developer kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tentang mobile apps developer. Semoga teman-teman bisa sangat membantu kalian bagaimana menjadi mobile apps developer ya. Jadi bisa menambah wawasan kalian apa yang harus dilakukan nih sebagai mobile apps developer, dan poin pentingnya adalah ya self learningnya atau harus ada. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.